Buku Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia masih ada loh. Kalau Anda tertarik, silakan DM Instagram atau TikTok saya di @bligungyuda. Dengan harga di bawah 100 ribuan saja, kita akan semakin mengerti kenapa sebuah keputusan politik bisa begitu berefek pada hal terkecil dalam kehidupan kita. Contohnya seperti minum air. Bayangkan, suatu pagi Anda bangun, mengambil segelas air minum di dapur, dan menyadari air itu berasal dari aliran sungai yang baru saja melewati gunungan sampah. Bukan film fiksi ilmiah, ini adalah kemungkinan yang sedang dibicarakan di Bali hari ini. Suwung, tempat pembuangan akhir terbesar sampah Denpasar dan Badung akan ditutup pada Maret 2026. Dalam waktu 2 bulan sejak Januari ini, pemerintah daerah telah menyiapkan TPA Landih di Bangli sebagai lokasi alternatif sementara untuk menampung sisa sampah residu dari 2 wilayah ini. Sampah di kaki Pulau Bali kini diangkut menuju ke hulu, ke sumber air Bali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi Hatilian sudah memberikan kaos yang keren ini. Cek deskripsi untuk lihat langsung koleksi baju-bajunya ya. Nah, berbicara tentang sampah. Terkait sampah yang akan dibawa ke Bangli, dalam waktu yang sangat singkat, sebenarnya banyak penolakan yang terjadi. Tentu ada semacam kekhawatiran dari warga yang tempatnya dekat dengan TPA kan. Namun uniknya, tiba-tiba sekarang banyak yang setuju sampai membuat video bersama. Saya jadi ingat, dulu dikatakan sampah itu urus sendiri. Kini malah meminta tetangga untuk mengurusnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa arti keputusan ini bagi Bali secara ekologis, sosial, dan juga budaya? Suwung selama ini menerima ratusan bahkan ribuan ton sampah per hari dari Sarbagita, tapi utamanya dari Denpasar dan Badung. Sistem open dumping di Suwung telah dianggap melanggar standar pengelolaan sampah, sehingga pemerintah pusat memutuskan untuk menghentikan operasi open dumping tersebut di sana. Penutupan ini adalah ambisi besar menuju pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan, mengarah pada pengurangan sampah dari sumbernya sampai inovasi pengelolaan lain seperti waste to energy, rencananya. Namun, langkah transisi itu mengandung risiko implikasi yang besar bila tidak direncanakan dengan pemahaman tentang lingkungan tempat baru yang jadi tujuan sampah besar ini, yaitu Bangli. Kita perlu memahami karakter unik Bangli. Bangli bukan wilayah datar yang bebas dampak limbah. Secara geografis, Bangli adalah salah satu daerah landlocked atau wilayah yang tidak memiliki akses langsung ke laut atau pantai-pantai di Bali. Bangli juga merupakan bagian dari upland yang menjadi titik sumber bagi banyak sungai dan cadangan air. Puncak pegunungan seperti wilayah Kintamani dan Danau Batur itu berperan sebagai daerah tangkapan air penting bagi sistem hidrologi Bali, termasuk sungai-sungai besar seperti Ayung yang mengairi wilayah selatan Bali. Sumber air permukaan dan mata air di Bangli menyediakan bagian dari suplai air bersih yang vital bagi pertanian dan juga konsumsi masyarakat Bali. Dalam konteks hidrologi Bali, sumber air di wilayah tengah dan utara itu sangat penting, bukan hanya bagi Bangli, tetapi juga bagi sawah, subak, kehidupan masyarakat Bali secara keseluruhan. Jika kebijakan pemindahan sampah itu dilakukan tanpa pengelolaan yang benar, air tanah dan sungai itu bisa menjadi jalur transportasi polutan yang jauh lebih berbahaya dibandingkan sekedar bau nggak sedap atau estetika pemandangan. Apalagi belum disebutkan penanganan sampah seperti apa yang akan dibuat di TPA Landih. Apakah pengelolaan yang benar-benar sesuai atau menggunakan pola open dumping yang sama seperti yang terjadi di TPA Suwung? Kalau yang kedua terjadi, ini tentu tidak akan sangat baik sekali. Jika sampah dari Denpasar dan Badung dibawa ke Bangli, tanpa tata kelola yang solid dan perlindungan lingkungan yang maksimal, akan ada beberapa skenario terburuk yang bisa terjadi. Yang pertama, kontaminasi air tanah dan mata air. Sampah, terutama residu yang tidak terurai, itu bisa meluruhkan zat berbahaya seperti logam berat, mikroplastik, bahan kimia ke tanah. Laju infiltrasi polutan ke dalam akuifer itu bisa mengancam kualitas air minum masyarakat dari hulu sampai hilir pulau. Yang kedua, kerusakan sungai dan das satu daerah aliran sungai. Lumpur dan polutan larut dari TPA yang tidak terkelola dapat terbawa ke sungai, termasuk sungai besar seperti Ayung yang berperan penting dalam sistem air Bali. Ini dapat merusak habitat perairan, merugikan pariwisata, dan mengurangi kualitas air untuk irigasi. Ketiga, penurunan kualitas air minum dan dampak kesehatan. Masih ingat ya di awal video ini ketika Anda minum air di pagi hari? Nah, air minum itu kan awalnya dari air tanah ya. Jika air tanah tercemar, biaya pengolahan air minum rumah tangga dan publik bisa meningkat drastis. Penyakit yang berkaitan dengan kontaminasi air seperti gangguan pencernaan, gangguan kulit, dan penyakit potensial lainnya juga bisa meningkat. Keempat,
tekanan pada sistem subak dan pertanian air sungai yang membawa polutan berpotensi mengalir ke jaringan irigasi subak dan digunakan secara langsung untuk mengairi sawah-sawah masyarakat. Dalam kondisi ini, pencemaran air tidak hanya mengancam pertanian, tapi juga kualitas tanah, dan juga merusak kesinambungan sistem pangan lokal yang telah menopang kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad. Apalagi ya? Ada lagi nggak? Silakan isi kolom komentar di bawah ya terkait bahayanya sistem pengolahan sampah yang tidak terkontrol bagi kehidupan kita semua. Nah, dan semua yang saya katakan tadi itu bukan skenario fiksi. Itu merupakan konsekuensi logis dari transfer risiko ekologis dari satu tempat ke tempat lain tanpa mitigasi struktural yang matang. Tentu, kita dihimbau untuk tidak menolak perubahan. Penutupan TPA Suung adalah respon terhadap pelanggaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tapi, solusi transisional seperti memindahkan sampah ke Bangli harus dinilai dari indikator yang serius. Misalkan kelayakan lingkungan, apakah TPA Bangli memiliki sistem perlindungan tanah dan air yang memadai? Ada juga kajian wilayah aliran sungai. Apakah lokasi baru berada di luar jalur das yang penting? Dampak ekonomi juga, biaya dan beban sosial terhadap masyarakat Bali, tepatnya Bangli ya. Partisipasi publik, apakah warga Bangli dan ahli lingkungan dilibatkan dalam perumusannya? Jangan sampai kebijakan yang muncul tidak transparan dan proses perumusannya tidak kelihatan. Apalagi belakangan tersiar draft perjanjian kerjasama Denpasar dan Badung jika ingin membuang sampah di TPA Landi Bangli. Bangli mengajukan syarat dengan nominal yang nilainya itu hampir setara dengan nilai rancangan anggaran 2026 yang pemerintah Provinsi Bali ajukan untuk pembiayaan bidang komunikasi dan informatika selama 1 tahun loh. Padahal, Pemprov Bali saja tidak menyediakan anggaran yang maksimal untuk pengelolaan sampah. Anggaran itu menjadi cerminan apakah program terkait menjadi prioritas atau tidak. Kalau suatu program dianggap penting, pastinya nilainya akan mengikuti tinggi kan? Kalau anggarannya kecil, padahal penanganan sampah terbaik se-Indonesia dan se-ASEAN itu ada di Banyumas di Jawa Tengah, tetangga kita. Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah, para ahli dan masyarakat, Banyumas bisa menyelesaikan lebih dari 50% sampah untuk tidak menuju TPA. Seperti apa kolaborasinya? Video pembahasan sampah ini pernah saya buat di link kiri atas. Silakan nanti dilanjutkan nontonnya setelah video ini ya. Nah, kalau Banyumas yang kemampuan fiskalnya tidak sebesar Bali bisa melakukannya, seharusnya Bali sangat bisa dong. Tapi balik lagi, apakah program penanganan sampah ini memang menjadi prioritas kita bersama atau terlihat kurang seksi bagi beberapa pihak? Mungkin lebih menjual jika membuat program bagi-bagi babi guling gratis dan kopi gratis ya. Terdengar lebih sangat super cenik gae tuh. Oh iya, suara Pak Wakil kok jarang kedengeran akhir-akhir ini ya. Jika Anda masih memiliki keresahan, pertanyaan, dan lainnya, mari ramaikan kolom komentar. Karena suara dan kepedulian Anda lah yang akan mampu menyelamatkan Bali saat ini dan untuk masa depan. Mari kita mulai berdiskusi. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.